Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, alim ulama, masyayikh, asatidah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah dan mendapatkan ampunan dari Allah di 10 hari terakhir ini, dan Allah golongkan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang soleh dan solihah. Baiklah anak-anakku, sampai detik ini kita semuanya masih dalam keadaan berpuasa, dan alhamdulillahnya lagi anak-anakku semuanya tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memperbaiki amal-amal ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Karena tidak ada kata terlambat dalam kita mengerjakan kebaikan. Ini kemarin berangkat dari telepon daripada Japri, dari anak-anakku semuanya, ada yang bertanya kepada Bu Guru. Maka dari itu, walaupun kita sudah mendekati akhir, Ibu ingin menjelaskan. Ini bisa kita manfaatkan saat ini dan juga bisa kita manfaatkan insya Allah pada saat Ramadan tahun depan dan tahun depannya lagi. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, kemarin ada teman-teman kalian yang bertanya, Bu, kalau pada saat bulan suci Ramadan misalnya sakit, Bu, tapi pada saat sakit itu saya masih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian saya disuntik. Bagaimana, Bu? Apakah puasa saya ini batal atau tidak? Nah, ini anak-anak. Kalau jarum suntiknya itu ya tidak dimasukkan melalui manfaat. Apa itu manfaat? Yakni lobang-lobang yang tidak boleh dimasuki pada saat bulan suci Ramadan. Contohnya, lobang telinga, lobang hidung, lobang mulut, dan juga lobang yang bawah, yakni apa? Kubul dan dubur. Kubul adalah lobang kemaluan yang di depan, kalau dubur adalah lobang kemaluan yang di belakang. Lo ono tak suntik misalnya, Bu, saya suntik tapi ditaruh di telinga, maka batal. Tapi kalau suntiknya tidak dimasukkan ke dalam lobang-lobang yang bisa membatalkan puasa, maka suntiknya itu tidak batal. Ya, misal disuntiknya kalau sakitnya lambung biasanya kan diinjeksi di sini. Nah, di sini ya, di urat nadi kita. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Oke, bisa dipahami anak-anak ya soal yang pertama. Kemudian Bu Fitri juga ditanya, ini ada sebagian wali murid nih yang tanya, Bu, saya ini kan punya anak bayi masih kecil. Kalau makan biasanya itu saya mama, ngerti di mama, dikunyahkan oleh orang tuanya. Dikunyahkan dulu oleh orang tuanya, baru setelah itu dikeluarkan, dia disuapkan kepada anaknya. Apakah puasa saya batal, Bu? Nah, jawabannya bagaimana? Kalau saat kita mengunyahkan makanan anak kita itu tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan kita atau kerongkongan kita, tidak sampai kita rasakan, ojo pas mama atau mengunyahkan anaknya kita rasakan, enak kan, dewa ayam Kentucky dicampur ini. Nah, ini bisa membatalkan. Kalau kita tidak merasakan dan tidak masuk ke dalam kerongkongan, maka puasa kita tidak batal. Ini ada nggak di dalam kitab Risalatus Siam ini? Ada. Ya, memamahkan anaknya asalkan tidak masuk ke dalam kerongkongan dan tidak dirasakan, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini bagi orang laki-laki, orang perempuan biasanya kan suka memakai celak anak-anak ya, di sini tanda hitam, di bawahnya kelopak mata. Apakah itu bisa membatalkan ibadah puasa? Itu tidak membatalkan ibadah puasa. Loh, kok ditanyakan, bukan jelas ini tidak makan. Ini kan juga ada, ini kalau kita lihat di mata kita, ini kan ada lubang yang biasanya bisa mengeluarkan air mata. Kalau kita memakai celak itu nggak sampai ke dalam, jadi di sini. Maka itu tidak membatalkan puasa kita.
Berikutnya apalagi yang keempat? Ya, ini sering anak-anak tanya ini sama bu guru baik di sekolah maupun online ya, sering tanya. Bu, saya sering bu kalau pas panas gitu bu ya, saya menelan ludah saya bu. Seperti itu bu, saya menelan. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Nah, ini anak-anak ya. Kalau ludah yang kita telan itu belum keluar dari mulut kita, maka ludah yang kita telan itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kamu ngomong terus air liurnya itu, ludah kita itu keluar di sini. Lalu kita sedot eman. Nah, ludah yang kita masukkan, kita apa namanya tadi? Menelan ludah kita yang sudah keluar di sini, itu yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau ludahnya masih ada di dalam mulut kita, belum keluar dari mulut kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya. Berikutnya ada lagi. Ini Bu, saya pernah Bu, waktu sahur itu kan makan daging Bu. Padahal saya sudah sikat gigi setelah sahur itu sudah sikat gigi. Kemudian setelah sikat gigi saya sholat, seterusnya sampai ke sekolah. Di tengah-tengahnya sekolah Bu, tiba-tiba saya merasakan, kok ada apa? Nyelilit di gigi saya. Kemudian saya ambil. Otomatis kan kamu akan merasakan rasanya. Misal selilitnya daging rawon, tentu saja rasanya seperti rawon. Misal saja kita selilitnya itu dadar jagung atau apa namanya itu bala-bala ya katanya ya, ote-ote bala-bala, ada yang bilang bala-bala. Rasanya kan seperti ote-ote Bu. Asal selilitnya itu ya tidak kita masukkan ke dalam mulut lalu kita keluarkan, setelah itu kita kumur-kumur sampai bersih, maka selilitnya itu tidak membatalkan puasa. Bisa dipahami anak-anak ya. Selanjutnya ini ada orang tidur kok terus Bu, mulai sahur sampai Bu buka, mulai subuh, mulai habis sholat subuh tidur terus sampai dia itu mendengar adzan maghrib. Apakah tidurnya itu bisa membatalkan puasa Bu? Nah, ini tidur tentunya tidak membatalkan puasa. Tetapi tidur yang terus-menerus bisa meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya, ketika anak-anak tidur mulai dari waktu subuh, tidak bangun-bangun sampai berbuka puasa, otomatis ada sholat duhur yang kita tinggalkan, ada sholat asar yang kita tinggalkan. Dan sholat duhur serta sholat asar ini adalah wajib, sama hukumnya seperti berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun tidak membatalkan puasa, akan tetapi tidur berkepanjangan mulai dari saat sahur sampai saat berbuka puasa itu tidak baik. Bukan haram hukumnya, tetapi tidak baik. Dan sholat yang ditinggalkan tadi itu tentunya harus diqodho. Karena tidak ada alasan apapun, dia hanya tidur. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahwa naumu shaimin wa ibadatun, ya kan? Yakni tidurnya orang-orang yang berpuasa itu adalah ibadah, tetapi maksudnya juga tidak tidur terus. Masih banyak sunnah-sunnah puasa yang lebih baik kita kerjakan daripada tidur ya. Baik anak-anak, itu saja mungkin yang perlu Ibu sampaikan. Ini satu lagi, ada yang menanyakan tentang muntah. Bu, saya pernah saat berpuasa, saya tiba-tiba berangkat sekolah, lalu di sekolah saya itu muntah. Padahal saya itu nggak lemes, badan saya juga masih kuat untuk berpuasa. Asal muntahnya tidak disengaja, pernah ya pada episode yang lalu Bu Guru menerangkan bahwa muntah yang tidak disengaja, yang tidak dibuat-buat, itu hukumnya tidak
tidak bisa membatalkan puasa. Karena tidak disengaja, kecuali anak-anak satu memasukkan jari ke dalam mulutnya. Supaya apa? Aku tak masukkan jari ke dalam mulut supaya bisa muntah. Kalau muntah kan nanti aku bisa berbuka puasa. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Baik anak-anak, saya rasa yang kalian tanyakan ini sangat luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini, puasa kali ini. Dan juga bisa bermanfaat untuk bulan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Sehingga apa? Dengan kalian dibekali yang semacam ini bisa memperbaiki ibadah puasa kita ke depannya. Sehingga kita punya ilmunya. Karena ibadah yang disertai dengan ilmu maka pahalanya akan berlipat-lipat. Baiklah anak-anakku, terima kasih atas perhatian anak-anakku kali ini. Semoga tetap sehat, ayo tetap semangat puasanya. Semoga Allah berikan kemenangan yang sempurna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadila wassarafa wad-darajatal alihatar rafi'ah وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin ya Rabbal Alamin.